Hai, jumpa lagi di Suara Perempuan Super. Nah, hari ini kita punya tamu istimewa. Sangat istimewa. Namanya Mbak Dian Nirmalasari. Beliau itu padat banget kegiatannya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di mana-mana ada gitu ya. Menarik banget kegiatannya, macam-macam. Ya. Dan tentunya tidak hanya yang kemudian disampaikan sama Mbak Ninda ini terkait dengan bagaimana kemudian beliau berkiprah begitu ya. Tidak hanya kemudian beliau ini misalnya kalau katakanlah tadi disampaikan banyak sekali kegiatannya di dunia maya maupun di dunia nyata. Dan ternyata saking banyaknya itu ada banyak kegiatan juga yang diikuti oleh beliau. Ada menulis, menari, bernyanyi, begitu ya. Dan itu tentunya tidak membuat hanya kita semuanya jadi tambah informasi tambah gitu informasi, ya. Betul. Dan tentu tidak hanya di dunia nyata maya tadi, diwujudkan dalam dunia nyata. Betul. Kumpul-kumpulnya bermanfaat lah istilahnya begitu ya. Bahkan juga banyak penggalangan dana ya. Nah itu dari kegiatan-kegiatan itu. Itu akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Betul. Ya. Dan sambil menunggu kedatangan Mbak Dian, kita akan saksikan profil Mbak Dian Nirmalasari berikut ini. Menikmati hidup sesuai keinginan diri sendiri dan terus bergerak penuh semangat untuk mencoba hal-hal baru yang diminatinya. Itulah perjalanan karir seorang dokter gigi Dian Nirmalasari, alumnus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tahun 1989. Berlatih dan bekerja sejak kecil dengan membantu usaha orang tua di bidang catering maupun menjual baju di toko ibunya adalah bekal Dian Nirmalasari untuk menapaki sukses yang diraihnya hingga kini. Menekuni profesi dokter gigi dan disibukkan dengan pasiennya tak membuat Dian Nirmalasari menghentikan ide-ide baru yang kemudian ia wujudkan. Salah satunya adalah keinginan untuk mengembangkan usaha di bidang pembuatan roti. Bagi Dian Nirmalasari, usaha sampingan yang mulai ia tekuni tersebut bukanlah suatu keputusan yang mudah karena terdapat konsekuensi yang harus ia hadapi. Terlebih bagi Dian yang sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang dokter gigi dan aktif di keluarga alumni Gadjah Mada, baik secara virtual maupun secara langsung dengan berbagai agenda sosial yang selalu diikutinya. Membagi waktu, tenaga, dan pikiran bagi Dian Nirmalasari, seorang ibu dari 3 seorang anak dan istri dari seorang chef yang bertugas di luar negeri, tidaklah mudah. Dian Nirmalasari harus bisa mengatur strategi agar usaha yang dirintisnya dapat berjalan seiring dengan profesinya sebagai seorang dokter gigi dan adanya waktu untuk keluarganya. Meski dunia bisnis baginya tidak ia kuasai, namun keberanian untuk mencoba tidak membuatnya berhenti. Itulah seorang Dian Nirmalasari. Mbak Dian, terima kasih sudah hadir ini di sela-sela aktivitas sebagai dokter gigi, tadi bikin roti atau kue dan sebagainya. Terima kasih, banyak banget kegiatannya ya. Ini sebentar ini nyun sewu, Denta ini luar biasa ya. Terima kasih. Saya selalu paham dan tahu dengan keinginan para perempuan. Luar biasa, sangat perhatian terhadap perempuan. Selalu bilang sama saya,
Sudah, saya saja yang bikin minum katanya. Wow, luar hebat biasa banget ya. Iya dong. Nah Mbak Dian, energinya dari mana nih bisa Energi. berbagai macam kegiatan ya? Kadang Denta nanya juga gitu ya. Iya, ini itu suami sama anak-anak gimana terusan Mbak? Saya jawab sekarang ya? Iya. Oke. Kalau energi saya alami ya, jadi passion, karena senang. Karena senang saya melakukan ya dari awal sampai akhir, maksudnya tuntas gitu loh. Ya. Totalitas, total, enggak setengah-setengah seperti itu. Iya. Apapun. Jadi dari passion itu loh. Dari passion. Dari Dan passion semuanya dulu ya. iya harus disenangi gitu ya. Kegiatan itu seperti disenangi gitu ya. Ya, ya, menulis, menari itu kan semua sebenarnya saya senang. Menulis, menari, Menari, dokter nyanyi. gigi juga, Iya. Sekarang pengusaha bakery juga. ya enggak pengusaha Mas, bakul roti. Belum terlalu gede saya. Itu bagi Masih waktunya nyicil. gimana terusan Mbak Dian? Kenapa? Bagi Ya kan waktunya enggak, gimana? saya pada waktu saya nulis saya enggak nari juga. Oh toh. iya. Saya takutnya nanti kalau pas lagi nganu gigi gitu Nah, tuh, langsung tiba-tiba joget gitu ya. dewe gitu ya. Ya baik, dan ini kegiatannya ternyata tidak hanya virtual ya, Betul. juga diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata. Jadi kumpul-kumpul, ketemu Ya, gitu ya Mbak betul. Dian, Ya. ketemu langsung. Iya betul. Jadi saya bersyukur sekali ya, saya punya komunitas yang luar biasa ya di situ, teman-teman satu alumni ya Kagama itu tadi kita di situ ketemu dalam satu wadah grup di Facebook. Dari Facebook kita berlanjut kan, kopi darat kan. Nah luar biasanya dari teman-teman ini pada waktu kita jajan, kita bayar itu bantingan loh. Maksudnya bantingan itu kita urunan ya Mas. 1.000, 2.000, nah, itu terkumpul. Nanti buat bayar. Sisanya apa? Kita serahin bendahara buat beasiswa adik kelas kita. Beasiswa. Menarik ya. Ya seperti itu. Oh, jadi ada program beasiswa untuk Ada program. adik tingkat. Iya, dari grup itu ada program beasiswa dan itu kita kerjasama dengan UGM. Seperti itu. Jadi saya nggak ngurusin penyerahan apa-apa itu nggak ngurusin, cuman pokoknya pada waktu kita ngumpul ya seperti itu. Itu kegiatan kecil-kecil recehan katakan seperti itu yang kita lakukan. Dan itu tidak hanya beasiswa tapi juga kalau ada bencana alam Oh iya, ini itu, juga ya. itu jadi luar biasa ya. Memang ada satu motor dari teman kita ya di alumni di Kagama itu, seperti ada satu orang itu ya Mas Komo itu ya, itu dia memang banyak menginisiasi masalah pendanaan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kemarin tuh kayak di Palu itu contohnya, pertama kali dulu yang gempa itu Lombok dulu apa Palu dulu? Iya, iya. Kayaknya Lombok dulu ya. Nah itu pada waktu gempa langsung kita bikin announcement ya, kita announce pengumuman Donasi. buka dompet Iya. seperti itu. Luar biasanya teman-teman langsung di situ kita selama 2 hari ngumpulin 200 juta. 200 Akhirnya juta. ya 2 itu hari. hanya dari satu grup. Ya, betul. Kemudian setelah lama itu kayaknya kita ngumpulin hampir 500 deh itu total sama Palu itu. Karena Palu kan nyusul setelah itu ya, menyusul dari Lombok terus Palu. Ini dia ya luar biasa ya. Banyak banget Jadi gitu memang ya. banyak, iya. Tapi terkait dengan komunitas ini apa sih Mbak kemudian nilai-nilai yang kemudian bisa di encourage ataupun yang bisa didapat juga gitu dari mengikuti komunitas yang selama ini. Iya. Sebenarnya saya bukan cuma mengikuti, saya menciptakan komunitas kalau Mas. Oh, begitu? Iya, karena menulis itu ide saya membuat komunitas menulis di situ. Jadi yang terafiliasi oleh satu grup besar itu saya membuat sub seperti itu. Wow. Ini ternyata dengan mengumpulkan orang yang mempunyai antusias sama, misalnya menulis ya, itu di situ juga asik. Iya, nanti menari. Ini terkumpul orang yang senang nari nih. Menari juga Mbak Dian ya? Iya, Astaga. menulis, menari, kemudian Semuanya bisa ya? ya nggak bisa juga, nggak bisa banget Bengkel juga, bisa enggak. nggak kira-kira bengkel? Jangan gitu loh maksud saya, jangan nanti gitu loh ada biar komunitas. biar nanti yang bengkel Itu tetap Denta yang bikin punya nanti ya. pekerjaan begitu ya. Ya, artinya ini ada persaudaraan di situ, ada persahabatan, Ya. pertemanan yang luar Erat biasa. sekali, erat Saling sekali. berbagi energi ya Mbak Dian betul, ya. betul. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini, pemirsa ya. Nanti masih banyak yang mau disampaikan Mbak Dian. Kita akan teruskan perbincangan ini setelah jeda berikut ini. Ya, kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dian. Ini luar biasa, peran perempuan tuh, Denta ini pengen nanya nih tentu saja ya, tentang Betul. peran perempuan gitu ya, yang luar biasa sekarang ini. Kalau misalnya kita Mbak Dian kan wow lingkungannya sangat
sangat luar biasa begitu ya. Orang-orang juga sangat luar biasa begitu ya. Bagaimana kemudian menjaga komunikasi dengan semua pihak ini? Pasti kan menjaganya tuh tidak mudah begitu ya. Dengan semua pihak maksudnya? Kan kalau misalnya kita bertemu dengan banyak orang itu kan pasti harus ngomong sana, ngomong sini dan sebagainya begitu. Harus berbeda dengan misalnya nih, kalau ketemu sama dalam tanda kutip ya karyawan, terus ketemu lagi nanti dengan teman-teman, ketemu lagi nanti dengan mungkin komunitas lain lagi. Nah itu bagaimana kemudian mengkomunikasikannya begitu? Kita mengkomunikasikan ya, saya sederhana aja lah, kita semua teman sih. Dianggap teman semuanya? Iya, semua teman. Memang apa? Kita teman yang sama-sama suka menari. Ayo kita pentas, kita diundang pentas nih. Ya, ayo kita nanti nari, kita latihan. Siapa mau ikut, kita list ya. Oke, kita nari. Nanti dapat saweran, masuk lagi. Jadi kita have fun ya. Dan luar biasanya mereka itu pada waktu ini yang senang nari, saya cerita tentang yang senang nari itu ya. Kalau misalnya kita ada pentas ya, mereka itu tidak sayang untuk mengeluarkan uang sendiri untuk pentas, bahkan mereka sendiri mengeluarkan uang untuk kostum, untuk dandan. Kan kalau nari butuh dandan, butuh kostum, Mas. Itu kita sebenarnya untuk kayak gitu nggak butuh dana, tapi dari kita sendiri tuh ada itu loh. Karena ya itu passionnya tuh tadi kan asik gitu loh, berkumpul dengan orang yang passionnya sama gitu loh. Jadi sama-sama berkumpul dan di situ nanti menciptakan satu titik yang apa ya, yaitu. Kelihatannya positif terus ya. Maksudnya bagaimana kemudian menjaganya biar selalu positif, tipsnya begitu. Biar bisa positif terus energinya kayaknya gitu. Kan energinya jadi sangat besar. Menjaga kegiatannya atau komunikasinya itu. Agar kemudian selalu positif. Misal kadang-kadang kan kita juga capek, mungkin lagi baper mungkin begitu. Nah itu biar kemudian bisa diselimuti situasi dan kondisi tubuh yang positif terus bagaimana? Pada saat kita lagi baper ya sebaiknya jangan ngadepin orang yang bikin baper. Kita cari temen yang nggak bikin baper kan seperti itu. Ya, kita juga manusia ya. Kadang aduh sebel banget kalau kayak seperti itu ya. Mungkin lagi sebel sama ini ya kita ketemu sama yang ini ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit lah. Ini pentingnya ya, ketemu banyak orang dengan berbagai komunitas. Betul. Ya, lagi nggak enakan sama yang di sini kita bisa sini ya. Betul. Enakan sama sini kita bisa balik ke sana. Artinya itu energi positif yang saling bersinergi gitu ya. Nah, untuk media sosial Mbak, media sosial ini kan bisa macam-macam ya fungsinya atau manfaatnya gitu. Gimana bisa memanfaatkan itu Mbak, supaya ini tidak hanya untuk aktualisasi diri tapi juga bermanfaat bagi banyak orang gitu. Media sosial itu buat saya sekarang ini orang kok sampai nggak punya medsos, aduh kebangetan ya menurut saya ya, karena saya juga senang main medsos. Nah, bagaimana kita membuat media sosial itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang ya, tidak hanya aktualisasi diri aja. Betul ya. Jadi kayak misalnya saya membuat sebuah komunitas, itu kan juga lewat media sosial. Itu juga kita tidak hanya mengajak alumni aja, kita juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam latihan. Misalnya ini nggak harus alumni ini yang ikut latihan ya, kita setiap minggu kan latihan di satu fakultas ya, di FKG UGM itu kita latihan nari di situ setiap minggu. Kita juga mengajak yang bukan alumni juga ikut. Nah itu kemudian pentas juga mereka kita ajak juga, jadi sama di situ. Jadi kita menyelenggarakan memfasilitasi passion untuk berbudaya, mengembangkan kebudayaan gitu, seperti itu. Jadi melalui tadi yang virtual media sosial, ternyata kita bisa sekali lagi nggak cuma sekedar ini untuk selfie untuk untuk itu, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya untuk posting ya, posting ya. Dan di situ senengnya. Iya kan, betul ya. Ya baik. Ada juga komunitas berkebun. Ini akan anggrek. Ya. Nah, ini menarik sekali. Kita akan saksikan tayangan berikut ini pemirsa gitu ya. Ini sesuatu yang sangat menarik tentang bagaimana bikin tanaman-tanaman kita subur, pupuk lebih ini indah ya. Nah, kita akan saksikan tayangan tentang pembuatan pupuk cair organik. Kita saksikan ya berikut ini. Hai Mbak Anti.
Hai Mbak Linda, hai semua. Ini seneng banget ya kita di kebun dan suasananya asri dengan suara-suara burung gitu. Gimana, apa bahannya nih untuk bikin pupuk supaya daun-daun kita makin tumbuh subur gitu ya, lebih asik lagi berkebunnya? Bahannya gampang sekali, ada 3 bahan yang dapat kita buat dan itu terdiri dari bahan-bahan yang mudah didapat di rumah kita sehari-hari. Yang pertama adalah air cucian beras dan kita tunggu 2 atau 3 hari supaya mikroorganismenya muncul. Jadi nanti mempercepat proses fermentasinya. 2-3 hari ya? Iya, 2 atau 3 hari. Lalu bahan organik bisa dari buah-buahan, limbah buah-buahan seperti kulit atau buah-buahan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah gula. Kita bisa pakai gula pasir atau juga gula merah. 3 bahan tadi akan kita olah bersama dan menghasilkan pupuk organik cair seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama-tama kita siapkan wadah yang bermulut lebar, lalu kita tuang air cucian beras. Kita tuangnya jangan sampai penuh ya, kira-kira kita beri ruang untuk gas. Setelah itu masukkan gula. Gula ini nanti fungsinya untuk memberi makanan mikroorganisme yang keluar dari air cucian beras ini. Nah, setelah itu kita aduk sampai rata. Gulanya tidak membutuhkan ukuran yang baku ya, jadi seberapapun kita kira-kira bisa. Nah, setelah dirasa cukup tercampur, bahan organiknya kita masukkan juga. Bahan organiknya ini saya pakai buah-buahan, dari limbah buah-buahan, dari kulit, lalu dari buah yang sudah tidak layak dikonsumsi. Akan lebih baik kalau kita banyak memberikan buah yang rasanya manis, supaya nanti pupuknya juga bisa memberi nutrisi yang bagus untuk tanaman pada masa pertumbuhan buah ataupun bunga ya. Setelah itu kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk, kita tutup, tidak usah terlalu rapat. Kita tunggu selama kurang lebih 2 minggu. Nanti pupuk ini akan siap dipakai. Jangan lupa setiap 2 hari sekali kita membuka tutupnya supaya gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini dapat keluar. Karena kalau kita lupa membuka, nanti bisa terjadi ledakan. Hasilnya seperti ini ya. Baunya enak sekali tuh Mbak. Iya. Nah, coba ini dicium perlu Mbak ya, supaya kayak buah-buahan, kayak sirup buah ya. Makasih banyak ya Mbak Anti ya. Selalu kreatif dan keren. Kita lanjut perbincangan kita dengan Mbak Dian Nirmalasari ya, yang tadi seru dengan berbagai macam kegiatannya. Betul. Tadi kita ngelihat foto-fotonya juga ya. Betul. Ada yang menarik? Ada yang menarik pasti. Karena salah satu yang kemudian paling menarik sekali dari kemudian VT-nya dari Mbak Dian tadi, salah satunya adalah bagaimana kemudian Mbak Dian itu tidak hanya berbisnis begitu, atau tidak hanya mencari untung saja begitu dari kegiatan bisnisnya, tapi juga ada sisi sosialnya begitu ya, yang kemudian ada satu orang yang mungkin rekan-rekan juga pernah melihat beliau adalah seorang pedagang burger keliling begitu, yang paling udah sering sepuh ya? Iya, sudah sepuh sekali begitu, dan paling sering itu wirawiri di jalan Kaliurang begitu ya, dan itu sempat viral, dan itu ternyata beliau ini ada di bawah manajemennya Mbak Dian, saya nyebutnya begitu ya, dan itu sudah sejak tahun. Sudah 16 tahun. 16 tahun, luar biasa. Ini Bapak ini luar biasa ya. Pak siapa namanya Mbak Dian? Pak Wahadi. Pak Wahadi. Ya. Beliau ini naik sepeda, keliling, dan itu memang keinginannya ya. Bukan karena ingin dikasihani gitu ya Mbak? Bukan, sama sekali bukan. Ya, jadi ini kerjasama sama Mbak Dian ya. Betul. Kenapa? Maksudnya kan dari, kalau tadi off the record ya, sudah dulu ada banyak sekali seperti Pak Wahadi ini, tapi sekarang hanya tinggal Pak Wahadi. Kenapa kemudian Mbak Dian masih tetap istilahnya memfasilitasi beliau untuk mempertahankan Pak Wahadi betul. gitu ya. Jadi semuanya sudah berhenti, Pak Wahadi nggak mau berhenti. Itu aja. Ya udah lanjut, ya wis lanjut. Pengen terus Pak Wahadi, pokoknya aku lajeng dodolan, udah
Udah seperti itu aja. Pernah beliau tabrakan, terus tak pikir sudah berhenti ya, karena sakit atau apa, karena dilarang oleh putranya. Tapi ternyata 3 bulan lagi dia kontak lagi, Bu, kula jeng dodolan, oh oke. Seperti luar itu. biasa ya semangatnya ya, biarpun sudah sepuh, tapi beliau ini terus mau berjuang. Betul, ya. Menginspirasi banget itu. Menginspirasi sekali. Baik, nah saya jadi ingat juga Mbak Dian ini pasti mendapatkan didikan dari orang tua yang luar biasa juga ya. Mbak Dian pernah menulis tentang ibu, peran ibu yang luar biasa juga. Ibu, Bisa diceritain nih apa hal yang sangat berkesan dari didikan Bapak dan Ibu? Iya. Kalau Bapak Ibu sih luar biasa ya. Dalam hidup saya ya peranan Bapak dan Ibu. Jadi saya belajar sabar dari Bapak. Ya, kemudian kalau dari Ibu saya belajar passion memang. Jadi ibu saya itu adalah ibu yang adalah wanita yang luar biasa ya. Jadi beliau itu kalau bekerja itu ya seperti itulah. Jadi kalau sudah punya prinsip, misalnya anak saya harus kuliah, semuanya harus kuliah. Bapak kan cuma pegawai negeri, katakan pegawai negeri zaman dulu mungkin gajinya tidak banyak ya Mbak Nina ya. Nah, tapi karena ibu punya prinsip dan punya kemauan yang keras, akhirnya semua itu bisa terlaksana. Terwujud, bisa terwujud seperti itu. Bagaimana caranya? Embuh. Kalau sekarang gitu ada. ya. Jadi katakan ibu saya itu kayak gini Mbak, pokoknya rono dadi duit, ngomong karo wong dadi duit ya, gampangannya seperti itu. Ya, sampai akhirnya ibu itu mempunyai sebuah toko, bisa membuat sebuah toko ya. Dari situ ada ini sedikit ya tambahan untuk keluarga ya, seperti itu. Akhirnya nggak sedikit gitu loh. Akhirnya yang mendukung finansial rumah ya itu. The power of mama. Power of mama banget itu ya. Ini kayak nurun banget ke Mbak Dian ya. Jadi Mbak Dian tadi pokoknya ubet ke sana kemari, energi tidak disia-siakan, tetapi kemudian bisa melakukan banyak hal gitu ya. Ini yang penting saya rasa ya, bahwa Ibu pernah tadi berdagang, apa batik? Batik, iya. Batik, terus dulu itu dilakoni pernah pais manten juga. Pais manten. Kemudian Mas jualan berlian. Itu kan jualan berlian. Saling mendukung soalnya. Mantennya ada. Pada waktu awal-awal, pada waktu awal-awal mau membiayai kakak mau kuliah itu ibu bingung. Iki piye? Karena kan nggak cuma satu kali biayanya besar gitu, enggak. Tapi kan ini harus kontinuitasnya harus dipertahankan seperti itu. Ya pokoknya apapun. Pada saat kita itu berpikir untuk mencapai sesuatu, ternyata alam semesta itu membantu. Dan itu benar sekali. Ya itu rumusnya prinsip pasti. Prinsip itu yang dipegang sama Mbak Dian sampai sekarang. Iya betul. Ya. Jadi tipsnya untuk para perempuan di sana ya, di luar sana Mbak Dian, setangguh apa kita harusnya sebagai perempuan? Silahkan. Setangguh apa? Kita sebenarnya sudah tangguh. Cuman kadang kita nggak tahu kalau kita tangguh. Itu. Ya, kita itu sudah tangguh. Perempuan sudah dilatih dengan sakit itu sudah dari umur belia ya, sudah dilatih dengan rasa sakit, dan kita bisa mengantisipasi rasa sakit. Harusnya kita juga harus belajar dari itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian, ini luar biasa. Saya tuh merinding loh dengernya ya. Ini berhubung Mbak Dian masih banyak acara lagi, jadi kita akhiri. Baik. Terima kasih banyak Mbak Dian. Boleh berdiri Mbak Dian. Inspirasi sudah selalu selalu berkarya. Mudah-mudahan bisa terus sehat. Matur nuwun Mbak Dian. Amin. Tentunya sehat terus untuk Mbak Dian dan juga seluruh keluarga pastinya. Kita bisa ketemu lagi dan silaturahmi lagi pastinya ya. Oke, kita akan berjumpa kembali di super berikutnya, Suara Perempuan, yang pastinya dengan tamu-tamu lain yang tidak kalah heboh dengan Mbak Dian Nirmalasari ini. Terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super.